Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Jadi ceritanya saya tuh lagi berpikir, sebenarnya apa sebabnya orang-orang ini meneliti tapi berani bertentangan dengan orang-orang yang alim, bertentangan dengan orang-orang yang terdahulu, yang lebih sudah terkenal, lebih paham, dan mereka berani menentang. Lalu tibalah pada pembahasan ini. Saya baca-baca sampai tibalah di pembahasan tentang tafsir mimpi. Nah, saya baca ya sedikit ya. Tafsir mimpi dalam pandangan Islam. Tafsir mimpi termasuk disiplin pengetahuan yang paling sulit dipelajari jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab mimpi merupakan salah satu bagian dari wahyu kenabian. Sehingga tidak semua mimpi bisa ditafsirkan dan tidak semua orang bisa secara sembarangan menafsirkan arti dari sebuah mimpi. Nabi Muhammad SAW mengelompokkan jenis mimpi menjadi 3 bagian. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, yang artinya mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak semua mimpi yang dialami oleh seseorang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Sebab ada kemungkinan mimpi yang dialami bukan berasal dari petunjuk Allah, tapi karena bisikan setan atau tersibukannya seseorang dalam memikirkan suatu objek tertentu hingga objek itu terbawa dalam mimpinya. Nah itu ya. Jadi tidak semua mimpi itu baik. Bisa jadi itu karena bisikan setan atau karena pemikirannya yang ambisi. Nah sebentar, ini ada video masuk nih. Siapa yang tidak kenal beliau bagi para pengamat? Gus Fakih Wirohadiningrat, Gus Fakih Kanjeng Raden Tumenggung Wirohadiningrat. Siapa yang tidak kenal beliau bagi para pengamat, terutama khusus para pengamat diskursus mengenai hak nasab Habib Alawi. Beliau itu sangat luar biasa tegas, keras, dan menguasai topik persoalan dengan lengkap, baik dari sisi kitab nasab, dari sisi buku sejarah, dari sisi kajian sejarah, dari sisi perilaku budaya, dan bahkan dari sisi kajian hasil tes DNA. Beliau tidak ada rasa takut sedikit pun, berbicara lantang di mana-mana, membela Kiai Imad, Bagus Moki, saya, Sarip Rahmat, dan lain-lain. Begitu luar biasa energinya, siap kemanapun, kapanpun. Itu ada sebabnya. Jadi sebenarnya ini cerita rahasia karena cerita pribadi ya, dan cerita ini kan relatif dalam tanda petik itu bisa dibilang halu atau bagaimana gitu. Tapi ini perlu saya sampaikan karena banyak di antara publik kita itu perlu diberikan pengertian pengalaman spiritual seperti ini
meskipun di kalangan akademisi mungkin tidak dianggap sebagai data itu ya. Dan ini mohon maaf ada Gus Fakih saudaraku, I love you. Saya harus cerita ini demi kepentingan publik gitu ya. Jadi Gus Fakih begitu berapi-api, begitu berani, begitu gigih dalam tanda petik membasmi klaim nasab Alawi itu karena beliau itu diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini oleh karena ini beliau tidak sedikit pun takut dengan resiko apapun, karena bagi beliau itu karena beliau itu diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini oleh karena ini beliau tidak sedikit pun takut dengan resiko apapun, karena bagi beliau Rasulullah SAW adalah segala-galanya. Dan akhirnya terjadi lagi. Astagfirullahaladzim. tapi ini nggak ada hubungannya. Kalau tadi yang saya baca kan mimpi yang terbawa dengan angan-angannya akhirnya berhalu, tapi tadi katanya kan bukan berhalu. Jadi dapat perintah dari Rasulullah ya untuk membasmi anak cucunya. Astagfirullahaladzim. Ya seperti inilah pemikiran. sorry. Ya seperti inilah, jadi terkadang seperti yang dimimpi tadi, cuman beda ya, tadi saya udah bilang beda. Ini bukan mimpi, kalau ini bukan, ini perintah langsung. Jadi pemikiran itu terkadang ya suka terbawa dengan hayal-hayal. Kalau mimpi bukan perintah langsung. Stop banget. Ya udahlah itu ya. Jadi kita sebaiknya banyak introspeksi diri, dan ya mungkin para pengikut yang baik tentunya bisa berpikir dan seperti itu ya. Udah ya. Nanti ditunggu perintah-perintah selanjutnya. udah ya. Iya, berpikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.